Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam renungan harian singkat firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita berpikir sejenak tentang pilihan-pilihan yang mungkin harus kita ambil dalam hidup ini. Kira-kira pilihan apa ya yang akan kita buat dalam hidup ini? Pilihan apa yang paling penting dalam hidup kita? Tidak diragukan lagi bahwa pilihan terpenting yang harus kita tentukan dalam kehidupan ini ialah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan kita hidup bagi Tuhan. Pilihan itu akan mempengaruhi hidup kita sekarang ini dan sampai selamanya. Kita tidak dapat menghindari pilihan ini. Memutuskan untuk tidak hidup bagi Tuhan Yesus adalah sama saja dengan memilih untuk hidup bagi iblis. Kita mungkin tidak suka pemikiran seperti itu, tetapi itulah faktanya. Keputusan kita untuk hidup bagi Tuhan Yesus atau tidak akan mempengaruhi banyak keputusan lain dalam hidup kita. Keputusan lain yang tak kalah pentingnya adalah memilih teman-teman kita. Menurut kalian, di dunia ini ada tipe orang seperti apa saja? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab juga memberitahu kita bagaimana tipe orang saat ini menjelang akhir zaman. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 memberitahu kita, dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sungguh mengerikan bukan? Tipe orang-orang menjelang akhir zaman ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita renungkan, kita bayangkan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang ada di dalam kantong plastik hitam tebal tanpa melihatnya secara langsung. Kita tidak dapat mengetahuinya bukan? Tanpa memasukkan tangan kita dan meraba apa yang ada di sana. Demikian kita juga tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang sampai kita melihat perbuatan-perbuatannya. Mungkin kita menemukan seseorang yang berpenampilan bagus, tetapi ternyata seorang pembohong. Di sisi lain, mungkin kita menemui seseorang yang tidak menarik atau terlihat kasar. Tetapi dengan melihat perbuatan-perbuatan mereka, kita langsung tahu bahwa mereka juga mencintai Tuhan Yesus seperti kita. Dari perbuatan-perbuatannya, kita akan tahu apakah seseorang itu adalah teman yang baik. Teman yang baik akan membantu kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, teman yang membuat kita malas beribadah dan menjauhi Tuhan pasti bukan teman yang baik. Mengapa penting sekali bagi kita untuk mempunyai teman yang baik? Banyak teman kita menganggap wajar-wajar saja bila kita harus berdusta, menipu, atau tidak menaati orang yang berwenang. Apabila kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, pada akhirnya kita akan berbuat sama seperti mereka. Kadang-kadang kita terpengaruh oleh orang lain tanpa kita sadari. Pernahkah kita mengingini suatu model baju tertentu karena semua orang memakainya? Atau mungkin kita menginginkan suatu album rekaman karena semua orang membicarakannya?
kita akan mudah meniru cara berpakaian mereka yang tidak sopan, cara berpakaian yang menghina tubuh mereka sendiri. Kita juga akan menyukai musik-musik yang berisik luar biasa, yang membuat telinga kita bising dan memperpendek umur. Tahukah, akhir-akhir ini ditemukan banyak sekali orang yang memiliki gangguan pendengaran. Bahkan banyak yang menjadi tuli karena di telinganya selalu ada earphone yang memperdengarkan musik-musik berisik. Alangkah berbahayanya jika kita salah memilih teman. Di Alkitab ada contoh persahabatan yang tidak sehat dan akibatnya sangat mengenaskan, yaitu persahabatan antara Simson dan Delila. Simson berteman dengan Delila, seorang wanita yang berdosa. Orang Filistin menawarkan uang kepada Delila supaya ia membujuk Simson untuk menceritakan rahasia kekuatannya yang luar biasa. Delila lebih mementingkan kebahagiaannya sendiri daripada kebahagiaan Simson. Ia merengek-rengek dan memohon-mohon kepada Simson setiap hari. Simson sangat terpengaruh oleh kecantikan Delila, sehingga akhirnya Simson menceritakan rahasianya. Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16 berkata, "Lalu setelah perempuan itu, Delila berhari-hari merengek-rengek kepada Simson dan terus-menerus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya." Simson tidak dapat menahan hati sewaktu Delila terus-menerus mendesak-desak dia, sehingga Simson mau mati rasanya. Lalu di ayat 17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya. Akhirnya Simson menceritakan rahasia terbesar kekuatannya kepada Delila. "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Lalu, setelah Delila mendengar cerita Simson, Delila menceritakannya kepada orang Filistin, meskipun ia tahu bahwa mereka akan menyakiti Simson. Akhirnya, apa yang dialami oleh Simson? Di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21 memberitahu kita, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Menyedihkan bukan? Akibatnya Simson kehilangan penyertaan Tuhan dan orang-orang Filistin mencungkil matanya lalu memaksanya untuk menggiling gandum di penjara. Karena itu berhati-hatilah memilih teman. Kita perlu menghindari pengaruh-pengaruh buruk seperti berkata kotor, mencuri, mencontek, mengisengi orang lain, dan lain-lain. Bagaimana cara menghindarinya? Katakan saja tidak. Namun, kita punya masalah, seperti semudah merobek selembar kertas. Kita pun mudah mengatakan tidak menjadi ya, jika teman-teman mulai memaksa atau mengata-ngatai kita. Namun bila selembar kertas itu kita lipat-lipat berkali-kali sehingga tebal, kita sulit untuk merobeknya. Ini berarti semakin banyak dan semakin sering kita mengatakan tidak pada hal-hal yang jahat, semakin kuat kita menolak hal-hal itu. Saya jadi teringat kisah Yusuf sewaktu digoda oleh istri Potifar. Sewaktu tidak mampu untuk mengatakan tidak, lebih baik kita kabur seperti Yusuf melarikan diri dari godaan istri Potifar sehingga dia diselamatkan. Sekarang bagaimana dengan kita?
Apakah kita ini termasuk jenis teman yang akan dipilih oleh orang lain? Apakah kita memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain? Bila kita bukan jenis teman seperti yang diharapkan, kita dapat meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, beri aku keberanian Tuhan untuk mengatakan tidak pada ajakan-ajakan yang membuatku berbuat dosa, berbuat jahat, dan menjauhi-Mu. Oh Tuhan Yesus, kuduskanlah teman-temanku, kuduskanlah aku juga. Jagalah aku ya Tuhan, berilah aku teman-teman yang baik, yang membuat aku semakin mencintai-Mu. Tolonglah aku juga ya Tuhan, agar aku menjadi teman yang baik bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Marilah kita mencoba belajar menghafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kesimpulan dari renungan ini adalah kita tahu akibat persahabatan yang salah antara Simson dengan Delila dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 21, yaitu Simson kehilangan penyertaan Tuhan dan orang-orang Filistin mencungkil matanya lalu memaksanya untuk menggiling gandum di penjara. Kedua, oleh karena itu kita perlu memiliki teman yang baik. Kesimpulan yang ketiga adalah salah berteman akan menghancurkan masa depan kita. Keempat, kita perlu memilih teman-teman yang membuat kita semakin mencintai Tuhan dan tidak berbuat dosa. Kelima, kita juga perlu terus mengatakan tidak pada setiap ajakan yang tidak baik. Bahkan, kita perlu melarikan diri dalam tanda kutip, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang berusaha merusak kita. Tinggalkanlah mereka. Seperti firman Tuhan yang tadi telah kita bahas di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Tuhan berkata, jauhilah mereka itu. Amin. Sekian renungan firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.